Pernah nggak sih tiba-tiba motor rusak, harus ke dokter, atau bahkan kehilangan pekerjaan, dan kamu nggak punya uang cadangan sama sekali? Kenyataannya, banyak orang hidup dari gaji ke gaji, tanpa punya perlindungan finansial, dan disitulah pentingnya dana darurat. Di video ini, kita bakal bahas lengkap, apa itu dana darurat, kenapa penting banget, berapa jumlah idealnya, cara ngumpulinnya dari nol, sampai tips biar konsisten. Kalau kamu pengen hidup lebih tenang secara finansial, ini video wajib kamu tonton sampai habis. Dana darurat adalah uang yang kita siapkan khusus untuk kondisi tidak terduga, bukan untuk liburan, bukan untuk belanja, dan bukan untuk gaya hidup, tapi untuk situasi seperti sakit atau kecelakaan, kehilangan pekerjaan, perbaikan mendadak, motor, rumah, dan lain-lain. Keperluan mendesak keluarga. Intinya, dana ini adalah penyelamat finansial. Kamu saat hidup nggak berjalan sesuai rencana. Tanpa dana darurat, biasanya orang akan berhutang, pakai kartu kredit, atau bahkan jual aset. Makanya, dana darurat itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Ada 3 alasan utama kenapa kamu harus punya dana darurat. 1. Memberi rasa aman hidup jadi lebih tenang karena kamu tahu ada backup. 2. Menghindari hutang. Kamu nggak perlu panik pinjam uang saat kondisi darurat. 3. Menjaga keuangan tetap stabil. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa jadi masalah besar. Bayangin, kalau kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan nggak punya tabungan sama sekali, berapa lama kamu bisa bertahan? Sebaliknya, kalau kamu punya dana darurat, 6 bulan biaya hidup, kamu masih punya waktu untuk bangkit tanpa panik. Jumlah dana darurat itu beda-beda tergantung kondisi kamu. Standar umum, lajang 3-6 bulan biaya hidup, menikah 6-9 bulan, punya anak 9-12 bulan. Contoh, kalau biaya hidup kamu 3 juta per bulan, 3 bulan sama dengan 9 juta, 6 bulan sama dengan 18 juta, 12 bulan sama dengan 36 juta. Jadi target kamu jelas, tapi jangan langsung takut lihat angka besar, karena yang penting bukan langsung punya, tapi mulai dulu. Langkahnya simple. 1. Hitung pengeluaran wajib bulanan, makan, transport, tagihan, sewa garis miring kredit. 2. Jangan masukkan, nongkrong, hiburan, belanja tidak penting. 3. Kalikan dengan target bulan, misalnya 6 bulan. Ini bagian paling penting. 1. Mulai dari kecil, nggak perlu langsung jutaan. Mulai dari 10.000, 20.000, 50.000 per hari, yang penting konsisten. 2. Gunakan metode otomatis, begitu gajian, langsung sisihkan dulu. Jangan nunggu sisa, karena kalau nunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada sisa. 3. Pisahkan rekening. Buat rekening khusus dana darurat. Jangan digabung dengan uang harian, supaya nggak kepake tanpa sadar. 4. Kurangi pengeluaran tidak penting. Contoh, ngopi tiap hari, langganan yang nggak dipakai, belanja impulsif, alihkan ke dana darurat. 5. Tambah pemasukan. Kalau mau lebih cepat, freelance, jualan kecil, side hustle. Semua tambahan ini bisa langsung masuk ke dana darurat. Dana darurat harus aman, mudah diambil, tidak berisiko tinggi, rekomendasi. Tabungan bank, e-wallet sebagian kecil, deposito untuk sebagian. Hindari saham, kripto, investasi berisiko. Karena ini bukan untuk cari untung, tapi untuk keamanan. Beberapa kesalahan umum, tidak mulai sama sekali, menganggap remeh dana darurat, menggunakan dana darurat untuk keinginan, tidak disiplin menabung, menaruh di tempat berisiko. Ingat, dana darurat itu pelindung hidup kamu. Dana darurat bukan soal kaya atau miskin, tapi soal kesiapan. Hidup itu penuh ketidakpastian, tapi keuangan kamu bisa kamu siapkan. Mulai dari hari ini, mulai dari nominal kecil, yang penting mulai. Karena suatu hari nanti kamu akan berterima kasih ke diri sendiri, karena sudah siap lebih dulu.